Ya, pada modul kali ini akan dijelaskan mengenai pengenalan dasar MATLAB 61. MATLAB merupakan suatu program komputer yang bisa membantu memecahkan berbagai masalah matematis yang kerap kita temui dalam bidang teknis. Kita bisa memanfaatkan kemampuan MATLAB untuk menemukan solusi dari berbagai masalah numerik secara tepat, mulai hal yang paling dasar, misalkan sistem dua persamaan dengan dua variabel, hingga yang kompleks, seperti mencari akar-akar polinomial, interpolasi dari sejumlah data, perhitungan dengan matriks, pengolahan sinyal, dan metode numerik. Salah satu aspek yang sangat berguna dari MATLAB ialah kemampuannya untuk menggambarkan berbagai jenis grafik sehingga kita bisa memvisualisasikan data dan fungsi yang kompleks. Untuk memulai MATLAB, dapat Anda lakukan dengan mendouble-klik ikon yang ada di desktop MATLAB 61, atau Anda dapat mengklik Start menu, kemudian pilih All Programs, kemudian pilih MATLAB 61 dan pilih MATLAB 61. Kotak dialog Introductions MATLAB akan muncul. Ya, kemudian akan kita maximize Windows MATLAB-nya sebagai berikut. MATLAB memiliki beberapa komponen dasar seperti menu bar yang terdiri atas File, Edit, View, Web, Window, dan Help. Kemudian baris toolbar, kemudian Window Launchpad dan Window Workspace, Window Command History, dan yang paling penting adalah Command Window. Dalam mode penggunaan dasar, MATLAB dapat digunakan sebagai fungsi kalkulator yang dapat memahami ekspresi aritmatik sederhana. Sebagai contoh, kita bisa lakukan perhitungan berikut pada command window. Tiga tambah 12. Kemudian kita enter, maka MATLAB akan menjawab hasilnya 15. Ya, kita coba untuk yang lain. 4 tambah 2 dikali 5. Answernya adalah 14. Kita coba untuk yang lain. 25 dikali 10 dikurang 16. Answernya 234. Ya, kita coba untuk ekspresi berikutnya. 9 ditambah 18 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3. Saya jelaskan sebagai berikut. Hierarki operator mengikuti standar aljabar yang umum kita kenal. Yang pertama adalah operasi di dalam kurung akan diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi pangkat. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian. Yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, sekarang kita coba contoh berikut ini. 2,5 ditambah 0,6. Hasilnya adalah 3,1. 3 dikali 4 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 12,75. 5 dibagi 15 tambah 35.
Perhatikan, operator bagi yang digunakan adalah operator bagi bulat yang akan memberikan hasil sebagai berikut. 10. Kita juga dapat menuliskan beberapa komen sekaligus dalam satu baris dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Misalnya sebagai berikut. 169 pangkat 1/2, koma 6 tambah 14 pembagian bulat dengan 10 pangkat 2. Hasilnya sebagai berikut. 13 dan 5. Baik. Gunakan panah atas dan panah bawah berulang-ulang untuk memunculkan lagi komen ataupun perintah yang pernah kita ketikkan sebelumnya. Dengan mengetikkan perintah panah atas, kita bisa mencari perintah yang telah kita ketik sebelumnya. Baik, berikutnya kita masuk ke materi menciptakan variabel pada MATLAB. Untuk menghapus layar, Anda bisa mengetikkan perintah CLC, kemudian Enter. Maka layar command window akan kembali bersih seperti semula. Kita juga bisa menciptakan variabel untuk menyimpan nilai, baik berupa bilangan ataupun teks. Contoh berikut ini untuk menciptakan variabel. A sama dengan 100. Kita definisikan sebuah variabel bernama A dan isinya adalah 100. Lihat, pada jendela workspace akan langsung muncul sebuah variabel baru yang namanya adalah A. B sama dengan 200. Lihat kembali bahwa di workspace akan muncul sebuah variabel baru yang bernama B. C sama dengan 300. Perhatikan, pada akhir ekspresi saya berikan titik koma. Baik, perhatikan perbedaannya. Jika kita tidak menambahkan tanda titik koma di akhir perintah, maka MATLAB akan menampilkan variabel dan bilangan yang baru kita masukkan, seperti halnya variabel A dan variabel B. Sebaliknya, jika kita menggunakan titik koma, maka hasilnya tidak akan ditampilkan. Kita buat variabel yang baru, D sama dengan 400. Kita lakukan operasi aritmatik pada 4 variabel tersebut, yaitu variabel A, B, C, dan D, dengan menambahkan sebuah variabel baru total yang merupakan hasil penjumlahan dari variabel A ditambah variabel B ditambah variabel C dan variabel D. Hasilnya total adalah 1000, yaitu perjumlahan dari 100 ditambah 200 ditambah 300 dan ditambah 400. Kita juga dapat membuat sebuah variabel baru lainnya, yaitu rata-rata, yang merupakan hasil bagi total dengan 4 variabelnya. Kita kasih titik koma agar hasil ekspresinya tidak ditampilkan oleh MATLAB. Untuk menampilkan kembali hasil yang ada pada variabel tersebut, Anda cukup mengetikkan rata-rata, kemudian Enter. Hasilnya akan dibuat rata-rata sama dengan 250.
Berikutnya, kita bisa melihat daftar variabel apa saja yang sedang aktif di dalam MATLAB menggunakan command whos. Ketikkan whos, kemudian enter. Dapat Anda lihat hasilnya akan tepat sama dengan yang ada di jendela workspace. Variabel yang kita gunakan adalah A, B, C, D, rata-rata, dan total. Ukurannya merupakan matriks 1x1 dengan jumlah byte 8 byte. Untuk menghapus beberapa atau semua variabel, kita gunakan command clear. Misalkan untuk menghapus variabel total, Anda cukup ketikkan perintah clear total, kemudian enter. Untuk melihat apakah variabel total sudah terhapus, ketikkan kembali atau cari kembali dengan menekan panah atas dan bawah perintah whos sebelumnya. Lihat bahwa variabel total telah hilang. Sedangkan untuk menghapus seluruh variabel, Anda cukup mengetik perintah clear tanpa parameter. Ya, kemudian pilih enter. Kita lihat hasilnya dengan mengetikkan kembali perintah whos. Ya, terlihat bahwa variabel yang ada pada workspace juga sudah bersih. Baik, berikutnya kita akan kosongkan kembali layar dan kita masuk ke penamaan variabel. Pemberian nama variabel mengikuti rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, gunakan karakter alfabet. Anda dapat memberikan nama variabel dengan huruf A sampai Z, baik huruf kapital maupun huruf lowercase, angka, dan garis bawah. Perlu diingat bahwa MATLAB peka terhadap besar kecilnya huruf. Jangan gunakan spasi, titik, koma, atau operator aritmatik sebagai bagian dari nama. Selain berisi bilangan, variabel juga bisa berisi teks. Dalam mendefinisikan variabel teks, gunakanlah tanda petik tunggal. Perhatikan contoh berikut. Ya, untuk string akan diberi warna merah. Untuk menampilkan kembali isi dari variabel string tersebut, cukup ketikkan baca ini. Maka akan tampil di layar output berupa selamat belajar MATLAB. Kita tidak boleh salah memperlakukan variabel berisi bilangan dengan yang berisi teks. Sebab, variabel teks juga bisa terlibat dalam operasi perhitungan. Misalkan, kita hapus dulu semua variabel yang ada, kemudian kita definisikan sebuah variabel baru A sama dengan 7, B sama dengan 7 juga, tetapi merupakan string dengan menggunakan petik tunggal. Lalu kita lakukan operasi perhitungan, misalnya A dibagi B, yang tentunya hasilnya 0,1273. Ya. Kita lakukan operasi penjumlahan antara variabel A dan B, A ditambah B. Hasilnya adalah 62. Terlihat bahwa mengoperasikan variabel berisi teks bisa memunculkan hasil perhitungan yang salah. Di dalam MATLAB terdapat beberapa variabel yang telah terdefinisi sehingga kita bisa langsung pergunakan tanpa perlu mendeklarasikannya lagi. Variabel tersebut adalah answer. ANS ataupun answer
digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan terakhir. Epsilon. EPS ataupun epsilon adalah bilangan yang sangat kecil mendekati 0 yang merupakan batas akurasi perhitungan di MATLAB. Kemudian Pi adalah konstanta V 3,1415926 dan seterusnya. Kemudian INF adalah infinity, merupakan bilangan positif tak berhingga, misalnya 1/0, 2⁻⁵.000 dan sebagainya. Kemudian None adalah variabel not a number untuk menyatakan hasil perhitungan yang tak terdefinisi, misalnya 0/0 atau infinity per infinity. Baik, untuk variabel kita selesai. Berikutnya kita akan masuk ke materi mengenai fungsi matematika. Berbagai fungsi matematika yang umum kita pergunakan telah terdefinisi di MATLAB, meliputi fungsi eksponensial, logaritma, trigonometri, pembulatan, dan fungsi yang berkaitan dengan bilangan kompleks. Misalnya sebagai berikut. A sama dengan Pi/2. B sama dengan 1000. C sama dengan 0,5. D sama dengan 13. E sama dengan 4. Kita definisikan variabel tersebut. Selanjutnya kita gunakan fungsi awal sin A. Hasilnya adalah 1. Square root 10 kali B, eksponen C, eksponen B. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita gunakan fungsi logaritma log eksponen C, log 10 B, log 2 B tambah 24. Hasilnya sebagai berikut. Sin A, cos A, tangen A/2. Hasilnya adalah sebagai berikut. A sin C, A cos, A cos C. Hasilnya sebagai berikut. Kita lakukan fungsi pembulatan round D/E, floor D/E, cell D/E, rem D,E. Hasilnya sebagai berikut. Ya, ekspresi yang berikutnya adalah A sama dengan 3 ditambah 4i, B sama dengan square root 2 dikurang i dikali square root 2. Hasilnya sebagai berikut. Berikutnya adalah real A, image A,
real B, image B, hasilnya sebagai berikut. Ya, kita akan menghasilkan nilai absolut dengan perintah ABS. Absolut A, Angel A, absolut B, Angel B. Hasilnya sebagai berikut. Baik, yang terakhir absolut A dikali cos Angel A, absolut A dikali sin Angel A. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini pada Introductions MATLAB atau perkenalan MATLAB berakhir, kita akan lanjutkan bagaimana menggunakan matriks pada perhitungan di MATLAB di modul berikutnya.